Welcome to our channel. Australia merupakan sebuah negara di sebelah selatan bumi yang terdiri atas daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia dan Pasifik. Negara tetangga Indonesia ini dikenal sebagai negara yang maju dan makmur dengan perekonomian yang kuat dan dipertimbangkan dunia. Namun, bukannya tanpa celah. Bagaimana tidak, luas wilayah Australia dinilai sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang menghuninya. Dengan luas wilayah sekitar 7,692 juta kilometer persegi, negara ini hanya dihuni sekitar 26 juta jiwa menurut data World Population Review. Bandingkan dengan Indonesia yang memiliki luas wilayah 7,18 juta kilometer persegi, namun dihuni oleh 279 juta jiwa di tahun ini. Begitulah, sebagai negara terbesar di planet ini, terutama dalam hal luas wilayah, Australia berada di peringkat ke-6 sebagai negara terluas di bawah Brazil, China, Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia. Namun, jika membandingkan luas Australia yang hanya memiliki 7 negara bagian dengan Amerika Serikat dengan 50 negara bagian, ukuran Australia hanya sedikit lebih kecil sekitar 7.692 km persegi. Dan jika di masa lalu Rusia tidak menjual Alaska ke Amerika Serikat, maka ukuran Australia jauh lebih besar daripada negeri Paman Sam. Tidak hanya itu, bahkan diketahui jumlah populasi kanguru di Australia lebih banyak dibandingkan penduduknya. Nah, pertanyaannya, mengapa kawasan sebesar Australia hanya dihuni sedikit manusia? Video berikut akan menjawabnya untuk kalian. Berdasarkan sejarah, benua Australia telah dihuni oleh manusia sejak 40.000 hingga 60.000 tahun yang lalu. Etnik pertama yang menghuni daratan Australia ialah suku Aborigin dan juga orang Pulau Torres Strait. Bangsa Aborigin sendiri diduga berlayar menuju Australia dari Kepulauan Indonesia dengan menggunakan perahu dan telah hidup di kawasan Australia. Kehidupan mereka cukup mudah dan sederhana. Hanya berburu di darat dan menangkap ikan di laut untuk meneruskan hidup. Namun, berubah ketika armada Inggris yang dipimpin Kapten James Cook diketahui mendarat di pantai timur Australia yang subur. Tidak hanya itu, ia juga mengklaim tanah itu menjadi milik Britania Raya dengan sebutan New South Wales. Selanjutnya pada tahun 1814, Matthew Flinders yang merupakan warga Inggris menerbitkan peta untuk benua ini dan memberinya nama dengan sebutan Australia. Wilayah yang ditemukan oleh Kapten Cook ini kemudian oleh pelayar kerajaan Inggris dikelola menjadi kawasan penjara koloni. Sebab pada saat itu mereka tidak dapat menampung tahanan karena penjara Inggris yang sudah penuh. Ditambah lagi Amerika Serikat telah merdeka. Oleh sebab itu pada tahun 1788, Kapten Arthur Phillip resmi menaikkan bendera kerajaan Inggris di kawasan ini ketika mendarat di Teluk Sydney. Sang kapten membawa sekitar 751 ketawanan dan 252 tentara bersama keluarga mereka. Bermula dari situlah, kawasan Australia mulai berkembang. Sehingga pada tahun 1860, penduduk asli di benua ini diusir dari rumah mereka. Hak ini mengakibatkan jumlah bangsa asing Eropa jauh lebih banyak dibandingkan warga asli Australia. Wilayah yang luasnya sekitar 7,692 juta kilometer persegi ini diketahui menjadi negara terbesar ke-6 di dunia. Namun, dengan jumlah populasi yang hanya sekitar 26 juta jiwa, negara ini juga menjadi yang paling sepi dengan penduduknya yang sangat kurang. Seperti yang diulas sebelumnya, Australia pernah dihuni oleh warga aslinya selama beribu-ribu tahun. Tetapi, mayoritas penduduknya pada saat ini merupakan keturunan Eropa. Sejak kedatangan Kapten James Cook, orang-orang Eropa mulai menegaskan penjajahannya pada abad ke-19. Kebanyakan penduduk asli Australia diusir dengan cara konflik dan juga penyebaran penyakit. Australia kemudian menukar statusnya dari jajahan Inggris pada tahun 1901 dan menjadi sebuah negara ketika Parlemen Inggris mengesahkan undang-undang yang memungkinkan Australia untuk memerintah dengan hak mereka sendiri sebagai negara persemakmuran. Di tahun yang sama, Australia melaksanakan White Australia Policy
Hal tersebut dilakukan sebagai dasar yang menyekat migrasi bukan dari bangsa kulit putih serta mengukuhkan penguasaan etnis Eropa secara politik pada masyarakat Australia. Negara ini dapat merasakan kemerdekaan pada tahun 1931, tetapi masih banyak bergantung dan dipengaruhi oleh Inggris. Tidak heran bila pada separuh abad ke-20, Australia menjadi negara dengan ekonomi perindustrian terkemuka di dunia. Selain itu, negara ini punya hubungan perdagangan yang sangat kuat dengan negara-negara besar, termasuk AS dan negara-negara di Eropa. Tapi, kebijakan White Australia Policy ditinggalkan pada tahun 1973. Ini menyebabkan peningkatan migrasi dari bagian lain di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan hampir 2 kali lipat jumlah populasi. Dan sejak saat itu, Australia tumbuh menjadi negara maju dan diperhitungkan di dunia. Berbicara tentang demografi penduduk, warga Australia sebagian besar berada di sekitar wilayah pantai, terutama di bagian timur dan tenggara negara tersebut. Sebanyak 86% penduduk Australia menghuni kawasan perkotaan dan Sydney dikenal sebagai kota terbesar negara ini. Namun, pertumbuhan populasi yang pesat di kota Melbourne beberapa tahun belakangan ini membuat Australia berhasil mengontrol penduduk di kota Sydney pada tahun 2020. Warga negara Inggris masih menjuarai populasi asing terbesar di Australia dengan kurang lebih 1 juta warganya yang bermigrasi ke negara ini. Sebagian besar disebabkan oleh gelombang migrasi dari Britania dan Irlandia pada pasca Perang Dunia II. Selain itu, imigran dari India dan China berada di ranking kedua dan ketiga sebagai bangsa asing terbesar Australia. Walaupun Australia negara terbesar ke-6 di dunia dari segi wilayah, kepadatan penduduknya sangat rendah. Sehingga pada Juni 2020, kepadatan penduduk di negara ini sebanyak 3,3 jiwa setiap kilometer persegi. Bandingkan dengan wilayah seperti India dengan kepadatan penduduk sekitar 464 jiwa setiap kilometer persegi, atau AS dengan jumlah 36 jiwa setiap kilometer persegi. Walaupun demikian, kota-kota besar seperti Sydney dan Melbourne kepadatan populasinya semakin tinggi. Kota Melbourne punya kepadatan penduduk tertinggi yakni dengan 22.400 jiwa per kilometer persegi. Potts Point dan Fairmont yang keduanya terletak di kota Sydney meraih ranking kedua sebagai kawasan dengan populasi tertinggi yakni 16.700 dan 16.500 jiwa setiap kilometer persegi. Namun, untuk ukuran kota besar metropolitan, jumlah tersebut masih sangat rendah bila dibandingkan dengan kota besar negara lainnya. Sebagai contoh, New York City yang punya kepadatan penduduk lebih dari 38.000 jiwa setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk Australia yang rendah juga dipicu karena kebanyakan wilayah pedalaman negara ini terdiri atas kawasan padang pasir yang sulit untuk dihuni. Oleh sebab itu, walaupun kepadatan penduduk kota di Australia sebanding dengan kota di negara barat, kawasan yang lain di negara ini masih enggan untuk dihuni. Persoalannya bukan hanya itu. Beberapa kota di Australia diketahui terancam tidak lagi layak huni karena terlalu panas. Mengutip laporan Tempo.co, beberapa dekade belakangan ini, kota-kota besar di Australia terus mengalami penurunan vegetasi, kecuali kota Hobart di Tasmania. Sejumlah kota dinilai tidak dapat lagi dihuni bila tidak dilakukan revegetasi. Laporan Yayasan Konversi Australia menyebutkan, lanskap tanpa pepohonan di perkotaan Australia semakin banyak. Selain itu, laporan ini mengungkapkan bahwa harus dilakukan peningkatan vegetasi bila masih ingin menghuni wilayah tersebut beberapa dekade ke depan. Dan bila melihat pelabuhan Sydney yang sibuk serta langit metropolitan Melbourne, membuat berbagai pihak sulit percaya bahwa sekitar 40% wilayah negara ini tidak layak untuk dihuni. Hal tersebut akibat dari kawasan di Australia kekurangan curah hujan. Lebih dari 2/3 bagian negara hanya mendapatkan hujan yang kurang dari 500 mm. Selain itu, sekitar 400 kawasan pedalaman Australia adalah wilayah padang pasir yang semakin panas bila musim panas tiba di negara ini. Kelembaban yang rendah mengakibatkan hawa panas muncul selepas matahari terbenam yang membuat adanya variasi suhu luas antara siang dan malam. Australia juga dikenal sebagai tempat yang paling kering di planet ini dan sering mengalami masalah hujan lebat dan angin topan. Seperti diketahui, negara ini pernah mengalami musim kemarau paling buruk. Kemarau hebat tersebut dirasakan oleh warga Australia pada tahun 2003 dan juga tahun 2012.
terdapat banyak faktor yang memengaruhi corak cuaca di Australia dan memengaruhi berbagai wilayah dengan cara yang berbeda. Faktor cuaca di Australia tersebut juga menjadi alasan banyak wilayah di Australia tidak dihuni. Sehingga tidak heran bila populasi penduduk di negara ini rendah jika dibandingkan dengan negara besar lainnya.